Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast Ceruk Berpikir kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi kita kedatangan Mas Heri Haryoto Azumi, narasumber yang bisa dikatakan narasumber tetap ya. Perlu yang lain nanti. Iya, kita harus terus update, Mas. Yes. Jadi mengganggu Mas Heri lagi nih, kali ini saya mau tanya-tanya dengan isu terbaru tentang Muktamar NU ya. Kemarin kan katanya akan diundur, lalu akan dimajukan. Ternyata hasil musyawarah kemarin itu tanggalnya tetap karena pemerintah ini juga membatalkan PPKM level 3 ini. Nah, menurut pandangan Mas Heri dari peristiwa ini bagaimana? Baik Bang Andri, pertama-tama saya ingin menyatakan rasa syukur yang setinggi-tingginya ya, sedalam-dalamnya, bahwa kemudian akhirnya para ulama berhasil bermusyawarah seperti yang kita sarankan di awal, bahwa musyawarah adalah jalan kita gitu kan. Dari sisi pertama ini kita sudah melewati fase krisis pertama, yaitu krisis perpecahan. Ancaman perpecahan otomatis sudah kita bisa hindari dengan adanya musyawarah ini. Nah, ini juga memberikan satu bukti bahwa NU adalah organisasi ulama yang berhasil memberikan contoh yang baik. Ulamanya berhasil mengambil keputusan yang tepat dan kemudian akan diikuti oleh jamaahnya. Nah, ke depan saya selalu yakin bahwa dengan adanya mekanisme yang khusus ini, maka hal-hal apapun yang mengancam Nahdlatul Ulama itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Nah, yang kedua, ini memberikan satu bukti juga bahwa besok ini akan muncul satu dialektika baru. Yang awalnya adalah dialektika tokoh, dinasti dan segala macam, ini akan berubah menjadi dialektika pikiran. Akan berubah menjadi dialektika yang mengarah pada hal-hal yang bersifat produksi, yang bersifat inovasi. Kenapa? Karena kita sudah berhasil melampaui fase kritis yang membuat kita semua salah tingkah sebenarnya kemarin. Mau membela A, yang B juga baik, mau membela B, A juga baik. Nah, ini artinya dilema itu sudah kita lewati dan akan dimulai suatu babak baru, yaitu babak pertarungan gagasan dan gerakan. Karena ujungnya kita semua ini akan dituntut untuk memberikan jawaban yang lebih konkret terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemanusiaan dan seterusnya. Bahkan dalam hal internasional, hubungan internasional. Karena kita sadari kita ini adalah jawaban yang ditunggu untuk krisis-krisis dunia yang akan datang. Nah, kita harus memberikan persiapan dari sekarang, Pak. Itu. Tapi sampai saat ini kan belum terlihat ya tentang gagasan-gagasan itu, adu gagasan itu ya. Ya, ini kan baru selesai kemarin ya, baru selesai krisis tadi saya bilang, krisis problematika dinasti dan klan di NU. Dan ini sudah berhasil sedikit terlampaui. Nah, saya yakin ini dalam beberapa hari ini orang akan mulai bicara tentang gagasan, apa yang harus dilakukan dalam periode berikutnya, terutama dalam menyambut abad kedua NU. Saya sudah lihat dari beberapa buku yang muncul sebelumnya, seperti buku yang disiapkan oleh yayasannya Pak Bagja almarhum, yaitu buku tentang peta jalan abad kedua, NU abad kedua. Itu juga akan bermunculan lagi gagasan baru tentang perlunya NU untuk menjadi problem solver bagi permasalahan-permasalahan politik dalam negeri, permasalahan-permasalahan hubungan antar agama, permasalahan-permasalahan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, permasalahan-permasalahan dunia digital yang mulai bermuncul hari ini. Itu semua akan dijawab oleh, saya yakin, oleh para pihak yang ingin NU lebih maju daripada sekarang ini. Nah, energi itu ada pada anak-anak muda, dan di berbagai tempat saya lihat di grup-grup WA kita sudah melihat keinginan untuk itu, keinginan untuk ayo kita tinggalkan perpecahan politik berbasis klan atau dinasti atau tokoh, bahkan kita mulai pada apa yang menjadi buah pikiran beliau-beliau tadi. Ini saya kira sesuatu yang sangat positif, dan saya yakin ini akan melampaui problematika kebangsaan yang kita hadapi hari ini. Itu, Bang. Tadi kan yang gagasan-gagasan dari arus bawah, dari grup-grup yang itu kan arus bawah. Kira-kira bisa tidak disambut oleh pihak elit PBNU ke depan? Inilah memang
kalau saya mengatakan tantangan abad. Jadi tantangan 100 tahun itu selalu biasanya itu menimbulkan gap, menimbulkan sedikit benturan. Kenapa? Karena memang pilihannya dua, akan bertahan dengan pola lama atau cara berpikir lama, atau mengadopsi pikiran baru. Nah itu akan terus berdialektika. Nah itulah enaknya NU, karena sudah dipandu oleh sebuah kaidah yang sering saya sebut, yaitu al-mukhafadhah bil qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini artinya apa? Sebuah dialektika yang luar biasa kompromistisnya sebenarnya. Yang lama yang baik dipertahankan, yang baru yang lebih baik harus di-create. Nah ini saya kira tidak ada lagi kaidah seperti ini selain yang ada di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabil khusus di NU di Indonesia yang memiliki background dan pengalaman sejarah yang khusus, yang unik gitu. Nanti. Apa ada masa baru nanti di NU ini maksudnya? Saya selalu mengatakan yakin bahwa muktamar ini akan mengantarkan NU menjadi organisasi jamaah yang lebih maju dari sisi pikiran, tindakan, gerakan, dan tentunya membangun sistem bernegara yang baik kira-kira. Kira-kira keterlibatan arus bawah nanti apa bisa Mas terjadi? Ya harus. Mau tidak mau, elit NU harus memikirkan ruangan khusus untuk arus bawah ini. Arus bawah, arus muda ini harus dibikinkan ruang khusus. Karena mereka adalah driving force masa depan. Anak muda, arus bawah adalah driving force masa depan yang tidak bisa dilupakan. Artinya kalau kata Pak Bagja itu harus ada generasi muda yang punya keinginan berkorban untuk NU itu ya? Ya, kata Pak Bagja kan begini, yang memikirkan NU itu bukan hanya keramat raya, tapi sudah menjadi gerakan bersama. Nah, pada saat itu tidak ada lagi diferensiasi antara structure dan culture. Semua menjadi satu gerakan yang sama, menubuh dalam satu tujuan gerakan yang sama. Karena itu terakhir ini saya selalu mengatakan bahwa untuk menopang itu semua kita perlu sebuah digital transformation. Itu sebagai wadah dan metode dan tool sebenarnya untuk mewadahi pikiran-pikiran baik, mewadahi gerakan yang baik, mewadahi karya-karya baik untuk masa depan. Artinya ke depan ini bukan lagi ranah persaingan ya, tapi kolaborasi. Yes, kompetisi perlu untuk mengukur sebuah gagasan, untuk mengukur efektivitas sebuah ide. Tapi di atas itu semua kita harus berkolaborasi. Karena pada akhirnya tidak ada lagi figur yang sempurna. Kesempurnaan itu adanya adalah pada figur-figur yang bekerja sama. Pada kolaborasinya gitu. Kira-kira bisa itu Mas? Insya Allah. 100% saya yakin. Dengan adanya Bang Adri seperti ini yang punya motivasi tinggi untuk selalu membuat karya-karya, akan ada 1000 Bang Adri di NU. Kan begitu? Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas. Siap, Bang Adri. Atas waktunya padat tapi sangat berisi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda NU ke depannya ya. Siap. Bahwa kita ini boleh bersaing, tapi jangan lupakan kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Kompetisi itu untuk mengukur dan menantang diri kita. Kolaborasi untuk membiasakan diri bekerja dalam sistem yang sama. Artinya NU itu milik bersama. Milik bersama. Baik dari darah merah atau darah biru. Ya. Dari Brahmana maupun Sudra, semua punya tanggung jawab masing-masing. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Heri. Terima kasih. Kita banyak ini, audiens kita banyak. Ini juga ada usaha dari Mas Dino. Mas Dino. Terima kasih Mas Dino ini. Ini luar biasa ini. Ini produk anak-anak muda NU yang sudah merambah pada produksi. Sekaligus menguasai pasarnya. Iya. Nanti kita bukan hanya, kita sudah produksi, bukan hanya konsumen ya. Iya, produsen. Yang kita ini harus jadi produsen. Ini luar biasa Bang Dino. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Heri Haryatazumi atas waktunya. Sama-sama Pak Adri. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV. Jangan lupa saksikan terus, like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salaman.